Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Kita sedang membahas tentang haji yang diselenggarakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pada tahun ke-9 Hijriyah. Nabi alaihi salatu wassalam mengutus Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu sebagai amir haji, memimpin 300 kaum muslimin min ahli Madinah. Sementara Nabi alaihi salatu wassalam tahun itu belum berhaji. Naam, dan sebabnya sebagaimana telah diketahui bersama, yaitu karena Nabi alaihi salatu wassalam ingin berhaji tahun ke-10 Hijriyah dalam keadaan tidak bercampur dengan kaum musyrikin. Dan juga tahun itu Nabi alaihi salatu wassalam sibuk menerima tamu-tamu negara yang merupakan utusan-utusan wufud dari kaum-kaum kabilah-kabilah yang datang bertamu. Mudah-mudahan akan kita dengar semuanya nanti. Nah, qala al-musannifu Safiyur Rahman Al-Mubarakafuri rahimahullah, thumma nazalat awailu surati Bara'ah. Kemudian turunlah ayat-ayat pertama dari surat Bara'ah, binabdzil ahdi, untuk membuang perjanjian yang ada, li jami'il musyrikin, perjanjian yang ada untuk seluruh kaum musyrikin, ya, alladzina lam yuwaffu bi'uhudihim, kaum musyrikin yang tidak menjalankan isi perjanjian mereka buat dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Mereka melakukan pelanggaran uhud, pelanggaran ahd, pelanggaran isi perjanjian yang ada antara mereka dengan kaum muslimin, dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Maka ayat-ayat pertama dari surat Bara'ah itu, ya, isinya adalah meniadakan perjanjian-perjanjian yang telah dilanggar itu, ya, dianggap tidak ada, dihapus. Sebabnya karena mereka sendiri yang melanggar. Wa an yumhila haula'i, dan agar Nabi alaihi salatu wassalam memberi tenggang waktu haula, mereka itu kaum musyrikin yang melanggar perjanjian itu. Wa man la ahdalahu, dan man la ahdalahu, kaum musyrikin yang memang sebelumnya tidak ada perjanjian. Memang tidak ada perjanjian. Arba'at ashur, mengulur waktu untuk mereka. Tenggang waktu yang diberikan adalah 4 bulan. Ya, 4 bulan. Yasihuna khilalaha fil ardi kaifama yasha'un. Mereka selama 4 bulan itu, ya, sejak diumumkannya ketetapan tersebut, yasihuna, mereka bebas berkeliaran, khilalaha, sepanjang 4 bulan itu, selama 4 bulan itu mereka bebas, yasihun fil ard, berkeliaran di muka bumi, kaifa ma yasha'un, kesana kemari terserah bebas.
sebagaimana yang mereka inginkan. Ya, hatta ya'lamu annahum ghairu mu'jizillahi wa anna Allah mukhzil kafirin. Hatta ya'lamu, sampai mereka mengetahui, annahum, bahwa sesungguhnya mereka ghairu mu'jizillah, mereka tidak bisa lolos dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah maha kuasa ya, menghukum mereka, menindaki mereka. Wa anna Allah mukhzil kafirin, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghinakan orang-orang kafir itu. Waktu mereka hanya 4 bulan. Wa amara, dan Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan bi itmamil uhud ila muddatiha lil musyrikin alladziina lam yanquduha. Allah merintahkan kepada Nabi alaihi wasallam bi itmamil uhud, untuk menyempurnakan perjanjian-perjanjian, ila muddatiha, sampai batas waktu perjanjian itu, batas akhirnya, bagi orang-orang musyrik alladzina lam yanquduha, yang tidak melanggar, yang tidak membatalkan perjanjian. Wa lam yudhahiru 'alal muslimina ahadan, dan mereka tidak melakukan mudhaharah, lam yudhahiru 'alal muslimin ahadan, yakni mereka di sini maksudnya tidak menolong siapapun dalam menghadapi dan menyerang kaum muslimin. Jadi ada 2. Yang pertama, ayat-ayat itu berisi, pertama, perintah dari Allah kepada Nabi alaihi wasallam ayyumhila haula wa man la ahda lahu 4 ashhur. Yang tidak kita dengar. Allah perintah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar mengulur waktu buat mereka, ya, memberi tenggang waktu mereka itu yang melanggar perjanjian dan yang tidak punya perjanjian, batasnya hanya sampai 4 bulan. Ya. Yang punya perjanjian sebelumnya berapapun lama perjanjiannya, tapi mereka sudah melanggar, maka sekarang diberi batas 4 bulan ke depan. Dan yang tidak punya perjanjian 4 bulan ke depan. Ya, bebas. Setelah itu mereka akan tahu, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala maha kuasa bertindak, dan Allah akan menghinakan orang-orang kafir. Yang kedua, kaum musyrikin yang punya perjanjian selama ini dan mereka tidak melakukan pelanggaran, mereka tidak melakukan pengkhianatan, mereka menaati isi poin-poin perjanjian dengan Nabi SAW, maka Allah merintahkan agar perjanjian itu dengan mereka dijalankan sebagaimana adanya sampai selesai. Ya, selama mereka tidak melanggar, berkhianat selama ini, dan juga tidak menolong siapapun dalam menghadapi kaum muslimin, maka tetap berlaku perjanjian itu sampai batas akhirnya. Naam. Fa arsala biha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Ali ibn Abi Thalib. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam arsala biha, mengutus, ya, untuk membacakan ayat-ayat pertama dari surat Baroah yang isinya 2, ya, kandungannya 2 poin tadi. Ali bin Abi Thalib, yang ditugasi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Ali bin Abi Thalib, diutus untuk membawa ayat-ayat tersebut, liyuballighaha an-nasa yaumal hajjil akbar, agar Ali bin Abi Thalib menyampaikan, membacakan ayat-ayat itu kepada orang-orang di hari, ya, al-hajj al-akbar, ya, di hari pelaksanaan haji yang terbesar. Di sanalah diumumkan.
Waqal, dan Nabi alaihissalam mengatakan, la yuballighu anni illa rajulun minni. La yuballighu anni, tidak ada yang akan menyampaikan dariku ayat-ayat yang baru turun ini illa rajulun minni, kecuali seseorang yang termasuk dari keluargaku. Rajulun minni, yani min ahli baiti. Dari ahli baitku, dari keluargaku. Falahiqa Aliun Abu Bakar. Yang dimaksud adalah Ali. Ali termasuk dari ahlul bait. Falahiqa Aliun Abu Bakar. Maka Ali radhiyallahu anhu lahiqa Abu Bakar, menyusul Abu Bakar. Atas perintah tersebut, bi dobjanan atau bil arj, di tempat yang disebut dobjanan atau al arj. Faqala lahu Abu Bakar. Naam. Ana ulangi. Tempat itu bi dojnan ya. Bi dojnan atau bil arj. Nah, falahiqa Aliun Abu Bakrin bi dojnan atau bil arj. Maka Ali menyusul Abu Bakar di tempat yang disebut Dajnan atau Al-Arj. Faqala lahu Abu Bakar, ketika Ali datang ya dan berjumpa dengan Abu Bakar di situ. Paham ya ceritanya, tadi Abu Bakar Siddiq sebelumnya sudah berangkat membawa 300 rombongan berhaji. Abu Bakar amirnya yang ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ini belakangan Ali menyusul untuk membawa ayat-ayat tersebut. Nah, berhasil menyusul di tempat yang disebutkan. Ya. Maka faqala lahu Abu Bakar, amirun aw ma'mur? Kata Abu Bakar ya kepada Ali bin Abi Thalib, apakah kamu statusnya sebagai amir? Kamu yang jadi amir kami atau kamu makmur? Ya. Kamu bagian dari rombongan yang saya amirnya. Ya, kamu termasuk yang diperintah dan saya tetap pemimpinnya. Qal makmur. Kata Ali, saya bagian dari ya rombongan yang dipimpin oleh kamu. Oleh Abu Bakar. Jadi Ali menegaskan bahwa yang amir tetap Abu Bakar Siddiq. Dia makmur bersama yang lain. Baik. Fakana yusalli wara Abu Bakar. Maka adalah Ali salat di belakang Abu Bakar. Yang memimpin salat adalah amir, yaitu Abu Bakar Siddiq, dan Ali salat di belakangnya sebagai makmur. Nah, wa aqama Abu Bakar radhiyallahu anhu lin-nasi hajjahum. Dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu menyelenggarakan memimpin mereka kaum muslimin haji mereka bersama-sama. Falamma kana yauman nahri, kemudian tatkala tiba, falamma kana yauman nahr, ketika di hari hari itu tanggal 10 Dzulhijjah di Mina, ya, hari penyembelihan. Hari ya. Qama Aliun radhiyallahu anhu, Ali radhiyallahu anhu berdiri indal jamrah, di sisi jamrah, pelemparan jamrah. Faqara'a 'alan nas, kemudian Ali membacakan kepada kaum muslimin dan kepada seluruh manusia yang hadir. Dan sudah kita ketahui bahwa di sini kaum musyrikin masih ikut berhaji. Jadi masih bercampur. Ya, dan memang ayat-ayat itu hendak diperdengarkan kepada mereka semua. Awaila surati Bara'ah, awal-awal dari surat Bara'ah, ayat-ayat pertama dari surat Bara'ah yang isinya 2 poin yang telah kita dengar tadi, kesimpulannya. Wa fiha ma sabaqa min nabdil uhud, dan di dalam ayat-ayat itu terkandung apa yang telah lewat
disebutkan, yaitu dibuangnya perjanjian-perjanjian dengan kaum musyrikin yang mereka telah melanggar, mengkhianati perjanjian-perjanjian itu dan yang memang tidak punya perjanjian sebelumnya. Wal imhal, dan diulurnya waktu, diberi kesempatan mereka batasnya hanya sampai 4 bulan ke depan. Wal itmam, dan poin yang kedua yaitu menyempurnakan perjanjian dengan kaum musyrikin lain yang mereka tetap amanah menjaga perjanjian dan tidak melakukan pelanggaran dan pengkhianatan. Wa ba'atha Abu Bakar radhiyallahu anhu rijalan yunadun, dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ba'atha sebagai amir haji, beliau mengutus rijalan yunadun, mengutus beberapa pria yang ditugasi yunadun untuk menyerukan pengumuman, yaitu mereka menyebar, orang-orang itu menyebar di seluruh penjuru-penjuru yang ada, agar didengar oleh semua yang hadir. Seluruh kaum musyrikin, ala la yahujju ba'da hadzal 'ami musyrik, isi pengumumannya. Ala, ketahuilah, la yahujju, tidak boleh lagi berhaji, ba'da hadzal 'am, setelah tahun ini, musyrik, seorang musyrik. Wala yatufu bil baiti 'uryan, dan tidak boleh lagi ada yang tawaf mengelilingi Ka'bah, Baitullah Ka'bah, dalam keadaan telanjang. Jadi tahun depan, musim haji tahun depan, tahun 10 Hijriah, yang berhaji hanya kaum muslimin. Kaum musyrikin sudah tidak boleh ada yang berhaji, dan tidak ada lagi yang berhaji telanjang. Yang berhaji telanjang adalah orang musyrik. Ya. Baik. Nah, ini yang diinginkan. Ini di antara sebab kenapa Nabi alaihissalam menunda hajinya tahun itu, tahun ke-9 Hijriah. Padahal tahun itu turun ayat yang mewajibkan berhaji. Tetapi Nabi tidak segera menunaikan tahun itu, dan justru mengutus Abu Bakar bersama dengan sekelompok kaum muslimin yang telah kita dengar. Karena Nabi alaihissalam ingin berhaji tahun depan dalam keadaan sudah bersih dari kaum musyrikin, tidak lagi bercampur baur dengan kaum musyrikin dalam berhaji. Makanya Abu Bakar Siddiq ditugasi untuk menyampaikan pengumuman ini. Maka Abu Bakar Siddiq di tanggal 10 Dzulhijjah di Yaumul Nahr, dari penyembelihan haji itu, mengirim beberapa petugas menyebar untuk mengumumkan hal itu sehingga diketahui oleh semua pihak. Faktor yang kedua yang menyebabkan Nabi SAW menunda hajinya tahun itu, karena Nabi SAW sibuk menerima tamu negara, yang akan kita dengar kisahnya pada judul berikutnya. Al-wufudu wad-du'at wal-ummal. Al-wufud adalah utusan-utusan. Nah, al-wufud jama' dari wafd. Jadi wafdun ini utusan suatu kaum yang mewakili kaum, kabilah, suku, Wad-du'a itu jama' dari da'i, para da'i. Da'i-da'i yang ditugasi oleh Nabi untuk menyebarkan dakwah Islamiyah. Wal-ummal, al-ummal jama' dari amil, yaitu pejabat-pejabat yang ditugasi oleh Nabi SAW. Untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu. Nah, jadi di tahun ke-9 Hijriah tersebut ada banyak wufud, banyak utusan-utusan kaum, mewakili kaumnya masing-masing, bertamu menemui Nabi SAW sebagai tamu negara, dan Nabi mengirim dai-dai dan juga mengirim pejabat-pejabat untuk bertugas. Nah, kita akan dengar. Kana al-Arabu yantadiruna natijat as-sira'i al-qa'imi baina Quraisy wan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adalah al-Arab, bangsa Arab secara umum, yantadirun, mereka menanti-nanti, menunggu-nunggu
natijah sira'i al-qa'im. Natijah hasil akhir ya. Hasil akhir yang ditunggu. Ya, hasil akhir as-sira', peperangan, perseteruan al-qa'im yang terjadi baina Quraisy, antara Quraisy dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka menunggu-nunggu selama ini. Ya, perang demi perang yang berlangsung, ya. Tapi al-harbu sijal selama itu silih berganti, kemenangan, kekalahan. Baik. Sampai hasil akhirnya apa? Yang benar-benar menang dan kalah siapa? Ini yang ditunggu. Ya. Nabi menang pada perang Badar, kalah pada perang Uhud. Ya, mereka mencoba lagi pada perang Ahzab dengan koalisi sekutu yang sangat banyak. Ya, mengepung Madinah tapi juga gagal. Nah, sampai akhirnya penentunya adalah Fathu Makkah. Nah, yang didada oleh Sulhul Hudaybiyah. Yang kemudian ditutup dengan Fathu Makkah, Nabi yang menang. Baik. Wa kanu ya'taqidun, adalah bangsa Arab, ya'taqidun, mereka beriktikad, berkeyakinan, annal batila, bahwasanya kebatilan, la yumkinu, tidak mungkin, ayusaytira 'ala al-Masjidil Haram, tidak mungkin akan berhasil untuk menguasai Masjidil Haram. Itu keyakinan orang-orang Arab. Mereka semua berkeyakinan bahwa yang batil tidak mungkin dia yang akan berkuasa menguasai Masjidil Haram. Bil quwwati wal fath, dengan kekuatannya dan kemenangannya. Tidak mungkin. Ya, mereka masih meyakini seperti itu. Walam takun qissatu ashabil fil anhum biba'idah. Dan tidaklah kisah ashabil fil, pasukan gajah dipimpin oleh Abraha, ya, tidaklah kisah itu jauh dari ingatan mereka. Tidaklah kisah itu jauh dari ingatan mereka. Masih segar pada ingatan mereka bagaimana pasukan gajah yang tidak tertandingi, ya, ternyata mereka pura-pura dan gagal total untuk menghancurkan Ka'bah. Ini bukti, ya, dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah tidak akan membiarkan siapapun yang memperjuangkan kebatilan untuk menguasai Ka'bah, Masjidil Haram, untuk menghinakannya. Dan itu masih segar pada ingatan mereka. Oleh karena itu mereka tetap meyakini seperti itu. Jadi mereka menunggu ini. Siapa yang batil, siapa yang menang. Jika Quraisy yang menang, berarti Nabi yang batil. Jika Nabi yang menang, berarti Nabi yang benar, Quraisy yang batil. Itu mereka tunggu-tunggu. Falamma akramallahu rasulahu sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tatkala Allah memuliakan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam biidkhalihi fil Masjidil Haram, dengan memasukkan nabinya ke dalam Al-Masjidil Haram, wa bitaslitihi ala kuffari Makkah, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan nabinya berhasil menguasai, ya, peperangan, mengalahkan kuffar Makkah pada Fathu Makkah. Natijahnya jelas, hasil akhirnya jelas, Nabi yang menang. Ya. Dan Quraisy kalah. Lam yabqa indahum, tidak tersisa lagi di sisi orang-orang Arab adna syakkin, sedikit pun keraguan, tidak tersisa sedikit pun keraguan di hati mereka fi kaunihi rasulan haqqan, tentang hakikat Muhammad sebagai Rasul yang sebenarnya. Bahwa dia benar-benar seorang Rasul yang diutus oleh Allah SWT. Itu bukti nyata bagi mereka. Fabada'at al-qabailul arabiyyatu
tatawafadu ilaihi tasra. Maka setelah itu, setelah bukti nyata itu dilihat oleh mereka, bada'at mulailah al-qabail al-arabiyah, kabilah-kabilah Arab, suku-suku Arab, tatawafadu ilaihi, mulailah mereka berdatangan satu persatu silih berganti, berturut-turut, tiada hentinya, tasra. Silih berganti, berturut-turut, tiada hentinya, berdatangan. Kabilah ini datang, kabilah ini datang, kabilah ini datang, terus datang bertamu, ya, menemui Nabi SAW di Madinah. Tu'minu bi risalatih, mengimani kerasulan Muhammad SAW, syariatnya, wa tuqirru bi ta'atih, dan kabilah itu mengikrarkan ketaatannya kepada Nabi SAW. Wa akhadhan nasu, mulailah kaum manusia yadkhuluna, masuk fi dinillah, ke dalam agama Allah, afwaja, secara berbondong-bondong. Wa khilala fatratin qasiratin ittasa'at ruq'atu ad-daulah al-islamiyah. Wa khilala fatrah qasirah, di sela-sela waktu yang qasirah, yang terhitung pendek, tidak lama, jangka waktunya pendek, terhitung pendek, ya, ittasa'at, meluas, melebar, ruq'atu ad-daulah al-islamiyah, wilayah kekuasaan negara Islam yang dipimpin oleh Nabi SAW semakin melebar dan meluas dalam jangka waktu yang singkat. Min sahilil bahril ahmar, terbentang dari pantai Laut Merah, ila sahilil khalij al-arabi, membentang sampai ke pantai perairan al-khalij al-arabi, Teluk Arab. Wa min manatiq janubil Urdun, dan terbentang dari wilayah-wilayah yang ada di selatan Urdun. Wa masyariqi asy-Syam, dan yang ada di dataran-dataran tinggi Syam, ila sawahilil Yaman wa Amman, membentang ke daerah perairan pantai negeri Yaman dan Oman. Padahal ini di fatrah qasirah, di waktu yang singkat. Wa akhadha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan mulailah Nabi alaihi salatu wassalam, yunazzimu umur hadhihi al-bilad asy-syasi'ati, mulailah beliau mengatur, ya, mengorganisir, yunazzim, mentanzim, membuat tanzim, ya, mengorganisir, menata, ya, urusan-urusan negeri Islam yang begitu luas, ya, wilayahnya ini. Fayursilu ad-du'ata, yang di antara yang dilakukan oleh Nabi SAW dalam menata, ya, pemerintahan yang semakin meluas ini, fayursilu ad-du'ata, Nabi SAW mengirim dai-dai, ya, ke wilayah-wilayah tersebut untuk berdakwah. Wa yansibu al-wulata, dan Nabi mengangkat wali-wali, ya, penguasa-penguasa, amir-amir yang memimpin wilayah-wilayah tersebut, ya, amir-amir dan sederhana dengan gubernur-gubernur, ya, untuk memimpin wilayah-wilayah tersebut. Wilayahnya ada amirnya, ada gubernurnya, wilayahnya ada amirnya, begitu. Dan ada dai-dai yang ditempatkan. Wa yab'atsu, dan Nabi mengirim jubatas sadaqat, para petugas zakat yang akan mengumpulkan, ya, harta zakat. Zakat tanaman, zakat hewan. Wa yuwaffiru ma yahtaju ilaihi nizamul ibadi wal bilad min al-qudati wal ummal. Dan Nabi alaihi salatu wassalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh penataan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala
dan wilayah-wilayah negeri tersebut dari qadhi-qadhi, ya, qadhi-qadhi untuk mengurusi, ya, urusan-urusan kaum muslimin, kasus-kasus mereka, ya, dan mengangkat ummal, pejabat-pejabat yang akan bertugas. Nah, semuanya ditunjuk, dilengkapi, ya, diurusi semuanya. Wa sanamurru bi syai'in min kulli dzalika hasbal maqami qariban insyaallah. Dan kita akan melewati sedikit, ya, dari semua itu, tergantung momennya, ya, yang akan kita lewati dalam waktu yang dekat insyaallah dalam kitab. Kemudian al-muallif mengatakan wal wufudu allati tawafadat ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan utusan-utusan kaum, tamu-tamu negara yang datang silih berganti bertamu sebagai tamu negara, mewakili kaumnya, utusan kaumnya, menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yazidu adaduha ala 70 wafdan. Jumlah tamu negara yang merupakan utusan, ya, kaumnya, yazidu adaduha, jumlah mereka melebihi, ya, 70 utusan. 70 utusan. Hasba ma dzakarahu 'ammatu ahli siyar. Sesuai, ya, yang disebutkan oleh keumuman ahli sirah, ya, ahli sejarah, sebatas yang disebutkan oleh keumuman ahli sirah, ahli sejarah, sebatas yang mereka sebutkan, yaitu lebih dari 70 utusan. Wa qad hawala ba'du ahli al-ilm. Jadi al-muallif mengatakan, ya, lebih dari 70, dan tidak dipastikan berapa, tapi lebih dari 70, sebatas yang disebutkan oleh keumuman ahli sirah. Wa qad hawala ba'du ahli al-ilmi istiqsa'a hadhihi al-wufud. Ada sebagian ahlul ilm yang melakukan muhawalah. Hawala, dia berusaha, berupaya melakukan istiqsa', penelitian, ya, untuk memastikan istiqsa' hadhil wuhud, melakukan penelitian untuk menghitung secara pasti berapa jumlah utusan-utusan itu. Sawa'un sabatatir riwayatu biha aw lam tathbut, baik riwayatnya sah ataukah tidak sah. Ya, yang penting ingin dihitung totalnya, ya, pastinya berapa. Ada upaya itu, sebagian ahli ilmu melakukan itu, fa ablaghaha qariban min 100 wafdin, maka dia, ya, menyampaikan jumlahnya sampai dekat dari jumlah 100 utusan, mendekati 100 utusan. Baik. Wa kanatil wafadatu ilaihi sallallahu alaihi wasallam, adalah sebenarnya kedatangan utusan itu kepada Nabi alaihi salatu wassalam, sebenarnya qad bada'at, itu sudah mulai qabla al-fathi, sudah mulai ada yang datang sebelum Fathu Makkah. Jadi sebenarnya, ya, kedatangan utusan itu sebagai tamu negara bertamu ke Madinah menemui Nabi SAW, itu sudah mulai sebelum Fathu Makkah. Ya. Wa qad tawafada ilaihi al-ba'du fi awail sanawatil hijrah. Dan sungguh ada sebagian yang telah datang, ya, dari utusan-utusan itu di awal-awal tahun hijrahnya Nabi alaihi salatu wassalam. Ada yang sudah datang di awal-awal hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bal qad ja'ahu ba'dul wufudi qabla al-hijrah. Bahkan kata muallif, qad ja'ahu ba'dul wufudi qabla al-hijrah. Sungguh telah datang juga sebagian utusan sebelum hijrah.
Bahkan sebelum hijrah sudah ada yang datang. Illa annal wafadatal ammah, ya, hanya saja al-wafadal ammah, yakni utusan yang sifatnya bersifat umum, ya, ramai gitu. Bersifat umum, ramai. Karena yang sebelumnya dikayatkan sebelumnya itu, ya, itu tidak banyak. Nah, hanya sebagian saja. Tapi yang sifatnya menyeluruh, umum, ramai, berturut-turut, ya, silih berganti. Nah, wa fi suratin mutawaliyah, dan dalam bentuk mutawaliyah. Mutawaliyah ini sambung menyambung. Mustamirratin, terus menerus, continue. Ya, silih berganti. Ya, ini yang ini pulang, datang yang ini, yang lain, terus begitu. Sambung menyambung terus menerus, tiada hentinya, berturut-turut. Tatra innama waqa'at, hanyalah sesungguhnya yang seperti itu bentuknya terjadi ba'dal fathi, setelah Fathu Makkah. Fi sanati tasi'ah, di tahun ke-9 Hijriyah. Sebabnya seperti yang telah kita dengar. Karena bangsa Arab telah melihat hasil sira', perseteruan, peperangan antara Muhammad Nabi SAW dengan Quraisy, dan mereka telah membuktikan sesuai keyakinan mereka, siapa yang menang berarti dia yang benar. Dan ternyata Nabi SAW menang. Fathu Makkah tahun 8 Hijriah, bulan Ramadan, membuktikan bahwa beliau benar-benar Rasul yang diutus oleh Allah SWT. Maka setelah itulah apa yang telah kita dengar, orang-orang berbondong-bondong masuk Islam, berbondong-bondong datang, ya, bertamu, utusan terus menerus bergantian, silih berganti datang. Nah, wa qad intaddat ila sanatil 'ashirah, dan utusan itu terus berlangsung sampai masuk ke tahun 10 Hijriah. Bal wa ila ma ba'daha aidan, bahkan terus berlanjut sampai setelah tahun 10 Hijriah juga. Masih terus berlangsung. Walidzalik, oleh karena itu summiyat, dinamakan tahun itu tahun 9. Walidzalika summiyat as-sanatu at-tasi'atu bi sanatil wufud. Oleh karena itu tahun 9 Hijriah disebut, dinamakan, diistilahkan dengan tahun wufud. Tahun, ya, berdatangannya tamu-tamu negara, utusan-utusan kaum. Nah, tentu saja Nabi sibuk. Nah, Nabi sangat sibuk menerima mereka, ya, sehingga itu diantara sebabnya Nabi SAW tidak berkesempatan berhaji tahun itu, dan ditunda tahun depannya, tahun 10 Hijriyah. Nah, kemudian wa ma'dhamu hadhil wufud, kebanyakan dari utusan-utusan ini, karena a'dha'uha, adalah anggotanya, ya, anggota utusan itu sadatil qabail, kepala-kepala suku, kepala-kepala kabilah, pemimpin-pemimpinnya. Ya, sadatil qabail wa ru'asaha. Ya. Mereka adalah kepala-kepala suku, pemimpin-pemimpinnya. Wa rijalan min ahlil halli wal 'aqdi minha, dan tokoh-tokoh kabilah yang tergabung dalam kategori ahl al-halli wal 'aqd, yakni tokoh-tokoh penentu kebijakan di suku itu, di kabilah itu, dalam mengangkat pimpinan, menghentikan pimpinan, ya, mereka yang bermusyawarah dan mereka yang menetapkan, itu ahli halli wal 'aqd, ya. Jadi utusan-utusan itu bukan dari kalangan, ya, dari kalangan biasa. Memang dipilih kepala-kepala kabilah, kepala-kepala suku, pimpinan-pimpinannya, dan tokoh-tokoh penentu kebijakan di kabilah itu. Nah, mewakili kaumnya. Warubbama tawafad ar-rajul, dan boleh jadi tawafad ar-rajul wahdah, boleh jadi utusan yang datang itu sendirian, satu orang.
Au tawafada wa ma'ahu rahtun shaghir, atau boleh jadi ada satu orang datang ya memimpin beberapa orang bersamanya, rahtun shaghir, rombongan kecil bersamanya ya menemui Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, baik, berarti sampai di sini sudah masuk waktu, kita cukupkan sekalian azan dan kita siap-siap salat. Jazakumullah khairan. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.